Pak, karena kalau abang ngomong bisa kasih etikat apa yang dua ini gitu Pak. Itu masalahnya. Karena kan udah koordinasi di awal sama beliau, karena kalau aku kasih ID ke aku cuma kalau abang gitu Bang. Iya. Sebenarnya maksudnya baik kan, takutnya karena mereka kan tugas lapangan itu Pak, takutnya abang ngecek terus ada apa-apa kan dia kena hari itu bertugas gitu. Iya. Abang kenapa nggak kontak dari pagi ini? Maksudku kan kalau mau abang ambil dari channel lain maksudnya misalnya dengan APH dan dengan kementerian lembaga lain di bawah koordinasi Komite TPPU di dalam menjalankan tugas kami. Tugas Kemenku di dalam ini adalah satu, mengamankan penerimaan negara, dan yang kedua, menangani tindak pidana pencucian uangnya. Kemenku akan terus menjalankan tugas sebagai bendahara negara sesuai amanat undang-undang. Kami siap bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dan KL lain untuk menjaga dan merancang kebijakan keuangan negara di dalam rangka menjaga perekonomian kita, meningkatkan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian Bapak, kami hanya ingin menambahkan sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan itu menjalankan kira-kira sekitar 22 undang-undang. Jadi dalam hal ini memang kami menjalankan berbagai undang-undang, dari undang-undang keuangan negara, perbendaharaan negara, perpajakan, bea dan cukai, keuangan daerah, dan yang lain-lain yang kami sekarang ini terus harus melakukan secara konsisten. Demikian Bapak yang kami bisa sampaikan, dan Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melakukan supervisi, ya udah ini akan mensupervisi seluruh LH dan LHP yang belum selesai. Kan begitu nih. Nanti 300 itu ya LH berapa, LHP berapa, kemudian yang sekedar informasi berapa. Itu kita list, tugas Satgas itu yang menyelesaikan. Jadi saya kira Komisi 3 mendukung penuh poin 6 untuk dibuatkan Satgas. Dan karena kita di sini Komisi 3 dan setiap periodisasi rapat kita yang 1 tahun 5 kali ini, kita selalu minta Satgas bersama Kepala PPATK melaporkan progresnya sampai 300 laporannya PPATK ini selesai. Cocok Pak? Tuntas, kita tuntaskan itu. Jadi Satgas itu monggo silahkan Pak Ketua Komite membentuk, yang di situ ada catatannya itu bukan gabungan, monggo dibentuk, dan itu nanti akan melaporkan kepada Komisi 3 setiap kali rapat kita. Di setiap masa sidang rapat kita punya masa sidang 5 kali Pak dalam 1 tahun. Jadi itu nanti progresnya kita ingin lihat. Laporan kesekian sudah selesai, follow up-nya Kementerian Keuangan seperti ini, selesai semua itu. Nanti dengan demikian tidak ada dusta di antara kita. Cocok?
Jadi ini mohon izin Kepala PPATK memulai, Kepala PPATK mengakhiri. Itu lagunya. Monggo sebagai koordinator, ketua koordinator pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang, Pak Menko Polhukam mengkoordinasikan. Jadi kita dukung poin nomor 7, poin nomor 6 dan poin nomor 7 itu supaya running di lapangan dan mereport kepada Komisi 3. Saya kira gitu aja ya. Setuju ya? Oke, terima kasih. Nanti kita ambil putusan, kesimpulan putusannya terakhir. Saya serahkan kepada pimpinan. Terima kasih. Data. Oh iya, sudah. Boleh. Data yang kemarin pimpinan? Ya, data yang diminta kemarin itu tertutup, hanya diserahkan ke ketua. Terima kasih Pak Mahfud datanya. Ya, kalau bocor 4 orang Pak tujuannya. Saya nggak mau baca, jadi biar 4 wakil aja Pak. Nggak apa-apa, data itu kan kewajiban undang-undang itu. Agar khusyuk rapatnya, kiranya di bawah di luar dan di atas. Masih kosong tidak? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat kerja dengan PPATK dan KDPU dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat kerja telah dihadiri sebanyak 27 dari 54 anggota dan 9 fraksi yang sudah ada. Oleh karena itu forum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka perkenankan kami buka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Kepala PPATK, Ketua dan anggota Komite TPPU beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Pimpinan menyampaikan agenda rapat pertama yaitu penjelasan ketua dan anggota Komite TPPU. Penjelasan Kepala PPATK atas pertanyaan rapat kerja sebelumnya. Ikut ya Pak. Ada jawab dan kesimpulan rapat kerja dengan PPATK. Kami ingin mendapatkan persetujuan dari teman-teman. Kita rapat berakhir sebelum maghrib. Karena kalau buka puasa 17.30. Setuju ya? Setuju ya? Tadi dulu Pak, selesai dulu Pak. Oke. Kalau kami musuh kalau ditanya terima kasih Pak Raja. Apa mau ini? Silakan untuk saran. Belum.
Terima kasih bersama Pak Beni dan Pak Trimen. Yang pasti kita maksimalin sudah 30 Pak. Nanti soal naskah kita beri soal naskah. John, Bang John. Setelahnya kita lanjutin sampai maksimum 17.30. 17.30 ya. Setuju ya? Hadirin yang hormati, pada tanggal 1 Maret 2023 telah melakukan malam PPADK. Poin pembahasan dalam rapat tidak tersebut adalah antara lain. Yang pertama, nominal pengungkapan 349 triliun merupakan indikasi TPPU berdasarkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPADK. Nominal 349 triliun tersebut bukan tindak pidana yang dilakukan oleh atau di Kementerian Keuangan, tetapi terkait dengan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal yang kebanyakan kasusnya berasal dari kasus ekspor, impor, dan kasus perpajakan. Kedua, LHA terkait dengan oknum dan hubungan dengan kasus ekspor, impor, dan perpajakan dan diketahui oknumnya. Ketiga, terdapat LHA terkait tindak pidana asal seperti perpajakan dan perpajakan yang tidak diketahui oknumnya sehingga sulit untuk diartikan bahwa TPPU tersebut terjadi di Kementerian Keuangan. Berdasarkan LHA dan SHP yang disampaikan PPADK ke Kementerian Keuangan sebesar 59,62% telah ditindaklanjuti atas 260 kasus. Rapat kerja kemudian memutuskan bahwa rapat ini akan dilanjutkan pada hari ini tanggal 11 April 2023 masih dengan pembahasan materi yang sama dengan PPADK. Komisi 3 juga mengundang saudara PPADK dan saudara Polhukam dalam rapat kapasitasnya sebagai Ketua Komisi TPPU pada tanggal 29 Maret yang lalu. Dalam rapat Ketua Komisi TPPU memberikan penjelasan bahwa tidak terdapat perbedaan data antara Menko Polhukam dan Menko. Tetapi Ketua Komisi TPPU belum menjabarkan secara keseluruhan. Ketua Komisi TPPU menyatakan apa yang disampaikan oleh Ibu Menkeu tadi lebih banyak tindak lanjut. Oke. Tapi publik juga ingin tahu apa sebetulnya sumber transaksi yang ditengarai mencurigakan itu, yang kemudian dikatakan tindak pidana pencucian uang. Ya? Oh gitu ya. Baik. Oh iya ini dia. Lama lagi nih. Ya. Ini itu ya, baik. Itu biasanya kalau interupsi kadang-kala hilang fokus, saya gagal fokus. Ya, saya lanjutkan tadi. Jadi kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Apa saja transaksi yang disebut mencurigakan itu? Apa modusnya? Sebab apa? Ini saya sampaikan dalam penjelasan Ibu Menkeu tadi, tiba-tiba ada sanksi pelanggaran disiplin terhadap pegawainya. Lalu menjadi pertanyaan, lah, ini tindak pidana atau apa? Apa kaitannya? Apakah ada tindak pidana pencucian uang kah? Apakah ada pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu sehingga dipandang penting Ibu mengambil langkah menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang ASN, pidana pencucian uang? Hasil tindak pidana kok tiba-tiba, padahal sesuai dengan undang-undang ini ya tindak pidana pencucian uang
hasil tindak pidana harus dihukum. Jadi ada yang missing, tidak mismatch di situ. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan saya juga setuju di sini disebutkan tadi tindak pidana yang berkaitan dengan emas itu. Bagi saya kan agak aneh ini, Pak. Anehnya apa? 189 triliun, Pak Menko. 189 triliun. Kemudian sudah ada langkah hukumnya tindak pidana kepabeanan. Yang kemudian itu diproses, kemudian malah dia dibebaskan. Ya, saya menduga, jangan lupa hukum juga dipakai untuk sebagai alat untuk melepaskan diri dari tindak pidana pencucian uang. Itu satu. Yang kedua, saya menduga, ini dugaan saya ini bisa kita tindak lanjuti nanti Pak Suding dengan hak angket. Hak angket itu hak DPR, tidak membutuhkan persetujuan pemerintah. Kalau DPR mau, silakan. Kalau bisa kita tindak lanjuti soal emas 189 triliun ini dahsyat. Dan dugaan saya, ini bukan soal tindak pidana pabeanan. Itu tindak pidana kepabeanan mungkin diangkat sebagai modus untuk memproteksi pelaku-pelakunya. Jadi saya ingin sekali Pak Menko ambil kasus ini sebagai case building tadi dan jangan dibawa ke tindak pidana kepabeanan. Saya menduga ada praktek illegal mining di sini. Saya dapat kabar juga bahwa ada permainan modus lah, ya. Modus ya biasa. Modus itu emas ini ekspor impor, ekspor emas perhiasan dengan bahan baku dari luar, tetapi bahan baku dari luar tidak pernah masuk. Padahal dia mendapat fasilitas pajak. Itu yang terjadi. Jadi bahan baku yang masuk jauh lebih sedikit dari emas hiasan dia ekspor. Sehingga 2 kali dapat keuntungan dia. Untung dari pajak tadi, bebas pajak tadi, yang kedua praktek illegal mining di dalam ini. Dan saya rasa ini sudah menjadi modus pada umumnya. Saya kaget tadi ketika diulas itu soal tindak pidana kepabeanan. Wah, ini terjebak ini. Kalau bisa, aparat penegak hukum juga diperiksa. Kalau mau, kalau sungguh-sungguh ya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh ya, habis di situ saja. Kemudian ya, ada laporan Ibu Menkeu tadi soal surat 300 itu. Kok ada yang ke APH? Saya kemudian jadi tanya itu kok PPAT kok kirim surat ini ke Menkeu? Mengapa surat ke APH kok dikirim ke Menkeu? Langsung tuh ke aparat penegak hukum. Makanya mohon maaf Pak Mahfud, bagi saya ini kadang-kadang saya tanya, jangan-jangan Pak Mahfud dengan teman-temannya ini sedang main ciluk, kita yang kena. Ya, kita nanggap begitu ya, kayak dulu masih ingat kan siapa dulu aktivis politik kita, Bib, yang dulu apa? Siapa namanya? Tahun 2018 aktivis politik kita, Ratna Sarumpait, yang mukanya luka, lalu kita tanggapi di publik, kita yang kena Pak Mahfud. Padahal kena prank kita ini. Kalau saya hampir dipanggil polisi, bukan dipanggil lagi,
udah kirim surat ke saya untuk dipanggil hanya karena menanggapi pemberitaan tentang aktivis yang mukanya jadi jelek akibat salah operasi, padahal fiktif itu. Ya, tapi itu dulu yang di mata melalui saya. Tadi poin saya adalah ya sungguh-sungguh sedikit lah. Kemudian yang terakhir Pak Mahfud, saya baca tadi pagi dibentuk itu Satgas. Saya mendukung Satgas. Tetapi kemudian hilang semangat saya ketika saya membaca anggota-anggotanya siapa. Ya, kok itu juga. Pak Mahfud, sumber masalah ini kan ada di kepabeanan. Ada di perpajakan itu. Ada di penegak hukum itu juga. Kok mereka lagi jadi anggotanya? Nggak masuk di akal saya itu. Bagi saya ini bagian dari agenda untuk close up kasus ini. Close kasus ini. Secara halus mungkin. Tapi ya, adalah pertanyaan publik. Serius nggak Pak Mahfud? Sungguh-sungguh nggak Ibu Menkeu? Kalau bisa, Satgas independen. Tim fact finding. Kalau mau pakai Satgas sekarang. Saya alergi dengan Satgas. Ini banyak Satgas yang ujung-ujungnya masuk laut semua. Tadi kalau sungguh-sungguh pemerintah bentuklah Satgas independen. Mengapa? Ya, yang sumber masalahnya adalah anggota-anggota Bapak itu. Nah, ketika Bapak bentuk Satgas lalu mereka lagi diajak jadi anggota, ya saya tidak bisa. Ya, kita ini lagi membangun optimisme, membangun harapan. Oleh sebab itu kalau ada kesungguhan, itu jalannya. Manakala tidak cukup, saya dukung tadi Pak Suding, Pak Ketua, kita gunakan hak angket. Hak angket itu adalah hak dewan. Pengusulnya bisa komisi, bisa gabungan anggota-anggota sekian banyak, lalu usulkan itu. Tapi mungkin tidak semua, khusus yang 189 triliun itu. Saya masih ingat Ibu Menkeu berapa tahun silam kasus Bank Senturi. Hanya 6,7 triliun. Saya pikir waktu itu, wah, ini huge money. Waktu itu Ibu. Sekarang ini 189 triliun. Ditambah lagi yang lain-lain itu 349 triliun. Luar biasa. Apabila kita sungguh-sungguh, hak angket adalah jalannya. Jalan menuju Indonesia lebih baik. Sekian dan terima kasih. Sebentar, nanti gantian habis dari Pak Dede. Yang pertama, terima kasih sekali lagi juga kepada Ibu Sri Mulyani yang telah menjelaskan cukup detail. Namun ada beberapa pertanyaan dan pendalaman yang menurut saya perlu untuk kita update lagi, ya, agar kita bisa melakukan tindak lanjut. Saya akan fokus pada data, Pak Prof. Mahfud, Ibu Sri Mulyani, Pak Ivan. Ya. Tadi dijelaskan di dalam rapat ini maupun juga dalam keterangan pers yang terdahulu bahwa data yang disampaikan adalah sama karena sumber datanya sama, yaitu PPATK. Yang disebut sama ini kan terkait dengan jumlah LHA. Kalau istilah dari PPATK kan LHA, kalau dari Kementerian Keuangan surat. Ini juga berbeda tadi, ternyata tidak seluruhnya LHA kalau saya tangkap dari Ibu Sri Mulyani, ya. Nah, berarti itu juga mesti kita koreksi. Nah, jadi 300 LHA
dengan jumlah 349 triliun. Datanya sama karena sumbernya sama. Memang itu tidak pernah dipermasalahkan, memang tidak ada yang mempermasalahkan bahwa itu berbeda, karena memang satu sumber. Yang kemarin menjadi permasalahan, betul, adalah cara penyajiannya, kategorisasinya yang berbeda. Ketika kategorisasi dan cara penyajian ini berbeda, kalau menurut saya, tetap istilahnya adalah data berbeda, gitu. Ya, data penyajiannya ini model penyajian A dengan model penyajian B berbeda, berarti datanya berbeda. Yang dipertanyakan bukan sumber datanya berbeda atau tidak, itu yang pertama. Nah, kenapa kemudian cara penyajian dan klasifikasi, kategorisasi ini menjadi penting untuk kita pastikan sama persis, tidak ada kurang 0,1 pun, gitu ya. Karena ini akan menentukan tindak lanjut. Karena kita kan rapat ini untuk bicara soal tindak lanjut. Kalau kategorinya, penempatan kategorinya berbeda dengan cara penyajian berbeda, tentu tindak lanjutnya juga pasti akan berbeda. Nilainya berbeda. Kalau masuk kategori A ternyata nilainya X, kategori B nilainya Y, berbeda kalau yang ini kategori Z nilainya M, kategori Q nilainya S gitu. Langkah selanjutnya pasti berbeda. Karena itu, ya, kami memohon agar kita mendapatkan satu kepastian penyajian dan kategorisasi data. Yang ini harus bisa menjadi pegangan kita untuk tindak lanjut. Nah, sekarang saya melihat juga sebenarnya ketika disandingkan dari dalam keterangannya Ibu Sri Mulyani, ternyata masih berbeda. Nah, sekarang coba kita bahas bersama. Bisa ditayangkan yang perbandingan data dugaan ini, mana operatornya? Perbandingan data dugaan TPPU 2009-2023, dua data, persandingan dua data. Yang data dari Ibu Sri Mulyani. Siapa operator? Oke ya, tolong bisa sembari dari Ibu ya, halaman 5. Oke, ya sembari lanjut. Yang pertama, yang saya berikan masukan, karena tadi ada dua istilah yang berbeda, yang nanti akan berujungnya berbeda. Ini koreksi kalau saya keliru ya. Antara penggunaan istilah LHA dengan surat, karena menurut keterangan Ibu Sri Mulyani tidak seluruhnya LHA. Dalam tabel ini disebutnya LHA. Nah, kita kategorikan mana yang memang LHA, mana yang dia surat dalam bentuk apa tadi, analisis transaksi, karena berbeda. Jadi itu dulu yang kita sinkronisasi. Yang kedua, belum bisa ditayangkan ya. Yang kedua, ada 3 kategori di sini yang disampaikan oleh ketua komite. Ya, kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq. Kategori kedua adalah transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenq dan pihak lain. Kategori ketiga adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan. Oke, kita bisa lihat sama-sama dua persandingan ini. Di kategori pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq, ya, ada total, kalau kita sandingkan ini, ternyata masih selisih nilainya sebesar 431.674.000.000. 431 miliar ini besar, ya. Nah, mungkin bisa komite mensandingkan dulu nih, mana yang dipakai. Kita mau pakai 354,8 triliun atau 35.548 triliun atau 35,117 triliun. Karena bedanya adalah 431.674 sekian miliar. Karena ini penting, nilai satu surat dia bisa berbeda nanti nilainya. Kepada siapanya juga berbeda. Itu satu. Yang kedua, di kategori kedua pun juga berbeda. Yang data yang pertama itu 53, data kedua 47. Ya, ada perbedaan 6,8 T. Besar. Ya, tepatnya 6.813 miliar sekian. Kategori ketiga juga berbeda, ya.
Kategori ketiga yang di kiri di komite itu 260, di kanan 267. Memang totalnya sama, meskipun beda beda 1 rupiah. Ya. Oke, itu baru nilai nih. Nilai mana yang dipakai kalau kita mau tindak lanjut? Apakah nilai yang di kiri atau nilai yang di kanan ketika kita mau menindaklanjuti ini dalam proses pengawalan terhadap persoalan ini? Itu harus kita tentukan dan kita putuskan dulu pada rapat pada hari ini. Karena tetap ini dua versi kalau menurut saya. Yang berikutnya, karena ini ditujukan juga isunya yang berkembang di awal itu terkait dengan ASN Kementerian Keuangan, di sini juga ada jumlah yang berbeda, ya. Dalam tabel di kiri itu jumlahnya 491, di dalam tabel kanan 489. Memang bedanya hanya 2, ya. Tapi kan jadi pertanyaan, 2 ini kemana, siapa, apa yang menjadi penyebab dari perbedaan ini? Artinya kesimpulan dari banyak juga hal-hal yang ada perbedaan juga yang bisa kita elaborasi, ya. Tetapi yang jadi masalah adalah meskipun ada beda kecil tadi cuma 2 orang, tapi kalau nilai cukup besar, ini harus kita sepakati dulu. Pakai data PPATK yang diserahkan kepada komite kemudian dipublikasikan, atau pakai data PPATK yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan, yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian Keuangan dengan hasil seperti ini, apakah itu yang dipakai atau kita tetap kembali yang pertama? Itu menurut saya rapat ini mudah-mudahan bisa memastikan. Saya mohon ketegasan dari kita semua ya untuk memastikan mana, karena ini berhubungan dengan tindak lanjut. Yang berikutnya tadi yang soal LHA itu ya, itu di bagian bawah itu juga sudah ada penjelasannya yang menurut saya juga harus kita koreksi nantinya ke depan ya. 200 surat itu LHA-nya itu 34, sementara 166 informasi transaksi keuangan. Di atas itu di yang kiri tulisannya semua LHA tuh, kelompok dalam LHA, jumlah LHA, padahal bukan begitu. Ternyata LHA-nya 34, sisanya informasi transaksi keuangan. Jadi mungkin bisa dikoreksi ya supaya kita mendapatkan data yang mudah untuk kita cermati sebagai tindak lanjut. Yang berikutnya, ini sudah cukup ini ya. Terkait dengan tindak lanjut yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Dari keterangan Ibu Sri Mulyani, saya menangkap bahwa hampir seluruhnya, jadi bukan sebagian besar lagi, hampir seluruhnya sudah ditindaklanjuti. Atau jangan-jangan seluruhnya, saya mohon konfirmasi apakah seluruhnya atau hampir seluruhnya atau sebagian besar, karena ini akan berbeda. Kalau sebagian besar anggaplah 50% atau 60%, jadi kita akan menelusuri nanti mengawal 40%-nya. Tapi kalau sebagian besar berarti mungkin sisa 10%, 13%, 15% itu tergantung dari hasil verifikasi ini. Nah, terkait dengan data ini, ya, kita kan mengiranya ini semua nih masyarakat Indonesia, termasuk kita yang dari DPR, 349T ini adalah 349T yang masih terus bermasalah yang harus kita kejar. Yang kemudian 349T ini apabila kita tidak lanjuti, maka itu akan kita kejar untuk mendapatkan recovery, untuk mendapatkan pemulihan. Jadi akan kita kejar, kembalikan 349T ke negara. Kan itu yang dalam bayangan kita. Tapi dengan penjelasan Ibu Sri Mulyani, sepertinya tidak demikian. Mohon dikoreksi kalau saya keliru. Ya. Dari penjelasan Ibu Sri Mulyani, ternyata yang akan kita kejar nanti dalam tindak lanjut tidak sebesar 349T. Kenapa? Sebagian besar atau bahkan mungkin mayoritas itu sudah ditindaklanjuti. Nah, oleh karena itu saya mohon kepada komite untuk membuat satu paparan lagi, ya, tabel lagi dalam bentuk tindak lanjut. Kita pilah, ya, kita pilah dulu nih, pemilihan penting nih soal tindak lanjut. Apa yang dipilah? Yang pertama, untuk tindak lanjut yang ke arah penegakan hukum, mana yang sudah inkrah selesai, mana yang masih berproses, mana yang masih dalam penyelidikan. Ada 3 nih muaranya nih. Kalau yang dia sudah inkrah, sudah selesai, berapa nilainya? Masing-masing berapa nilainya juga, supaya kita bisa tahu nanti 349 ini masih full atau berkurang.
Kalau yang sudah inkrah, maka nilai keluarkan sebutkan nilainya, maka dari 349 itu dikurangkan yang sudah inkrah. Ketemulah angka. Yang kedua, inkrah baik itu pidana maupun mungkin non pidana, tapi dia memang bisa dikurangkan, kelihatan clear. Yang kedua, mana yang masih butuh penyelidikan, penelusuran. Berarti ini yang akan kita kawal nih. Dengan nilai berapa? Jadi kita akan tahu. Yang ketiga, ternyata juga misalnya selesai dalam bentuk clearance. Kan yang namanya transaksi mencurigakan ketika diverifikasi, dia bisa berujung pada penegakan hukum, dia bisa masuk penelusuran lebih lanjut, bisa saja ternyata wajar. Harusnya wajar. Nah, kalau transaksi wajar, kemudian disepakati para pihak, ditetapkan bahwa ini wajar, berarti keluar juga clearance juga. Nah, oleh karena itu kami mohon agar kami di Komisi 3 ini disediakan satu data lagi terkait dengan pemilahan dalam hal tindak lanjut, berapa surat yang telah ditindaklanjut dengan bentuknya apa, akhirnya apa, berapa nilai dari tindak lanjut tersebut. Nah, oke. Yang berikutnya, dalam keterangan pers kemarin, komite juga sudah menjelaskan terkait dengan 189 triliun. Nanti rekan kami yang akan lebih memperdalam. Tapi catatan saya adalah, ya, kan akhirnya diakui bahwa 189 ini ternyata sudah berproses hukum. Ya. Sudah ada tadi personalnya itu NO. Kemudian perusahaannya, korporasinya kena pidana korporasi dengan denda 500 juta, tapi hasil kesepakatan dari komite tetap akan ditindaklanjuti, ya, dengan membangun case building untuk melakukan ini. Nah, jadi kalau memang keputusan begitu, tentu akan kita kawal bersama-sama. Ya, kita pastikan apakah ada permainan dalam prosesnya, ataukah nanti temuannya ternyata normal wajar, itu harus kita terima apapun fakta dari apa yang nanti akan dilakukan komite. Tapi yang jelas kita akan kawal untuk itu bisa terus berlanjut. Nah, yang terakhir terkait dengan pelajaran dari ini semua, ya. Kemarin kita mengundang